Memutuskan pendidikan dasar dari tingkat SD hingga SMP harus dijamin tanpa biaya. MK bilang tidak boleh ada diskriminasi dan kesenjangan akses pendidikan. Mahkamah Konstitusi membuat terobosan dalam sistem pendidikan nasional. MK memutuskan pemerintah wajib menggratiskan biaya pendidikan sekolah dasar dan SMP, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta. Hal ini tertuang dalam putusan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Uji materi ini diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan 2 orang ibu rumah tangga serta seorang PNS. Mereka meminta pemaknaan atas pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam pertimbangannya, MK menilai frasa wajib belajar tanpa biaya selama ini hanya berlaku bagi sekolah negeri, padahal daya tampung sekolah negeri terbatas. Akibatnya ada kesenjangan akses ke pendidikan dasar. Menurut MK, negara harus memastikan anggaran pendidikan dialokasikan secara efektif dan adil. Salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Dalam hal ini untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti merespons putusan MK soal menggratiskan biaya pendidikan dasar. Dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV, Abdul Muti bilang, kami masih mengkaji secara menyeluruh. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyebut putusan MK harus segera ditindaklanjuti pemerintah, yaitu dengan serius mengalokasikan anggaran pendidikan 20% di APBN dan APBD secara adil untuk pendidikan dasar negeri dan swasta. Harus memanfaatkan 20% anggaran pendidikan, baik di APBN maupun di APBD. Apalagi Presiden kemarin waktu Hardiknas ya, mengatakan bahwa anggaran pendidikan kita tidak hanya 20%, tapi 22%. Artinya anggaran pendidikan yang 22% yang bersumber dari APBN itu sudah lebih dari cukup untuk bisa membebas biayakan ya anak-anak dan juga orang tua untuk bisa sekolah di jenjang pendidikan dasar itu baik di negeri maupun swasta. DPR siap menindaklanjuti putusan MK dengan merevisi undang-undang soal Sisdiknas dan menggratiskan sekolah swasta. Namun, DPR juga mengingatkan pentingnya pemerintah melihat postur anggaran pendidikan. Namun, kita juga perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional melalui pemerintah. Maka perlu postur APBN dan APBD yang harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya putusan MK ini, maka salah satu yang akan kami masukkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sekolah swasta pun, baik SD, SMP, harus memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat Indonesia. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sangat dinanti, agar anggaran pendidikan benar-benar efektif, menjamin semua anak bangsa mendapatkan pendidikan tanpa kesenjangan. Tim Liputan Kompas TV.